Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam unggul. Sahabat, setiap insan adalah pemimpin, minimal memimpin diri sendiri. Ada beberapa cara untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan, termasuk memimpin insan lain untuk mencapai tujuan. Pertama, terus mengembangkan diri. Pemimpin harus memiliki keunggulan dari insan yang dipimpinnya, sehingga harus terus mengembangkan diri dengan menambah pengetahuan, memperluas wawasan, dan berbanyak silaturahim. Meski hal teknis dapat didelegasikan kepada insan lain, pemimpin harus mampu berpikir komprehensif sehingga tindakan dan keputusan yang diambilnya adalah yang terbaik. Kedua, belajar mengambil keputusan. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat sehingga harus menguasai seluruh proses pengambilan keputusan. Keputusan yang salah akan berakibat fatal untuk dirinya dan seluruh tim. Mulailah belajar proses pengambilan keputusan seperti mengumpulkan dan menganalisis data, mempertimbangkan alternatif keputusan, dan mendiskusikannya dengan insan lain. Ketiga, belajar memberdayakan. Pemimpin harus mampu memberdayakan sumber daya yang ada. Mulailah dengan mengidentifikasi kualifikasi sumber daya insani dan sumber daya lain seperti fasilitas, perangkat keras, dan lunak. Kemudian, rancang cara terbaik memberdayakannya secara efisien, efektif, dan produktif untuk mencapai tujuan. Sumber daya yang tak digunakan dengan baik adalah pemborosan. Berdayakan sumber daya insani dengan mendelegasikan tugas sesuai kualifikasi dan kemudian motivasinya untuk menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Keempat, belajar menginspirasi. Pemimpin harus mampu menginspirasi dan motivasi insan yang dipimpinnya sehingga hasil kerja seluruh tim akan lebih baik dan selesai lebih cepat. Belajarlah menginspirasi dengan membangun kreativitas, empati, serta kemampuan komunikasi dan mengkoordinasi agar kinerja pribadi dan seluruh tim menjadi lebih kuat, efisien, efektif, dan produktif. Kelima, belajar tegas dan konsisten. Tegas dan konsisten adalah sikap yang harus dimiliki pemimpin yang menunjukkan keyakinan akan tindakan dan keputusannya. Ini akan berpengaruh pada insan yang dipimpinnya sehingga tujuan dapat dicapai lebih cepat, lebih baik, dan lebih mudah. Jika tidak, koordinasi akan kacau, tahapan kerja akan rusak, serta situasi dan kondisi akan berantakan, sehingga tujuan makin sulit dicapai. Keenam, pahami kekuatan dan cara menggunakannya. Setiap insan punya karakter berbeda. Pemimpin harus mengenal tak hanya kekuatan dan kelebihan dirinya dan sumber daya yang dipimpinnya, tapi juga kelemahan dan kekurangannya. Lakukan analisis SWOT, yaitu strengths atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, obstacles atau hambatan, dan threats atau ancaman. Dengan cara ini, pemimpin mampu memanfaatkan sumber daya yang ada sekaligus merancang cara terbaik mencapai tujuan. Ketujuh, belajar mengatasi masalah. Masalah bisa muncul dengan berbagai bentuknya seperti hambatan dan tantangan, dan pemimpin adalah insan pertama yang harus menghadapi dan menyelesaikannya dengan baik. Langkah pertama adalah harus tetap tenang, karena panik justru akan membuat situasi semakin buruk. Ketegaran dan ketabahan juga diperlukan agar tetap kuat. Selanjutnya, lakukan analisis dan pertimbangkan berbagai alternatif solusi, kemudian rancang tahapan pelaksanaannya. Kedelapan, belajar disiplin. Insan yang tidak disiplin sulit menjadi pemimpin, karena insan yang dipimpin biasanya mengikuti sikap, tindakan, dan kebiasaan pemimpinnya. Pemimpin yang baik harus disiplin untuk mencapai tujuan bersama sesuai target dan tenggat waktu. Pemimpin yang disiplin akan dihormati, disegani, dan ditaati. Mulailah belajar disiplin dengan membuat jadwal harian dan berusaha menepatinya. Belajarlah disiplin untuk hal sederhana seperti bangun pagi, olahraga, dan membersihkan rumah. Ketika terbiasa disiplin dengan kegiatan harian, kita akan terbiasa disiplin untuk hal-hal lainnya. Kesembilan, belajar mengakui kesalahan. Tak ada insan yang sempurna, semua pernah melakukan kesalahan. Mengakui kesalahan akan mendorong seorang insan untuk memperbaikinya. Menolak mengakui kesalahan dan menyalahkan kondisi dan insan lain berpotensi terulangnya kesalahan, bahkan lebih besar dan fatal. Pemimpin harus rendah hati mengakui kesalahan dan menganalisis kesalahan tersebut agar tak terulang. Kesepuluh, belajar berkomunikasi. Pemimpin yang baik harus mampu tak hanya menyampaikan ide,
pendapat dan keputusannya dengan baik, tapi juga mampu menggerakkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan bersama. Belajarlah berbagai cara komunikasi efektif, baik verbal dan non-verbal, dari berbagai sumber seperti buku, internet, dan kursus. Ke-11, belajar berpikir kritis. Pemimpin hebat harus mampu berpikir kritis agar dengan cepat dapat menganalisis fenomena yang terjadi dan kemudian menetapkan keputusan dan tindakan yang harus diambil. Untuk itu, belajarlah lebih peka dan memperhatikan fenomena yang terjadi. Lakukan 4W plus 1H, yaitu what, when, where, why, dan how, untuk dapat melakukan analisis yang cepat dan tepat terhadap suatu fenomena. Sahabat, itulah beberapa cara sederhana untuk menjadi pemimpin yang baik bagi diri sendiri dan ketika memimpin insan lain. Namun harus dipahami bahwa proses belajar membutuhkan komitmen dan waktu. Selamat berusaha, semoga berhasil. Amin. Salam unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.